Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengelola waktu. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, semua orang ini kan oleh Tuhan diberikan waktu yang sama sebenarnya, sehari 24 jam dan ya seminggu 7 hari dan sebagainya. Tapi kita sering mendengar ada orang-orang yang, sebagian orang itu yang mengatakan, saya itu tidak punya waktu. Tapi ada juga sebagian kecil orang yang berkata, saya cukup banyak waktu. Nah, ini sebenarnya faktor apa yang membedakan ini, Pak? Memang ada beberapa kemungkinan, Pak Gunawan. Yang pertama memang ya, ada orang yang sangat sibuk ya. Artinya setelah satu selesai, ada satu lagi tugas yang lain menunggu, dan terus ya berderet seperti itu. Sehingga dia merasa, tidak ada lagi lah waktu untuk mengerjakan hal yang lain. Tapi ada juga orang yang berkata tidak punya waktu, bukan karena banyaknya ya tugas-tugas yang harus dikerjakan, melainkan karena dia tidak bisa mengatur waktu. Sehingga ada hal-hal yang seharusnya itu tidak dikerjakan sekarang, dia kerjakan sekarang. Ada hal-hal yang seharusnya memakan waktu sedikit, dia ulur-ulur sehingga memakan waktu yang panjang. Jadi ya, saya kira ada orang-orang yang memang nggak bisa mengelola waktunya dengan baik, sehingga selalu mengeluh kekurangan waktu. Kalau orang yang berkata, waktu saya banyak gitu, itu apa memang betul gitu? Nah, ada dua juga kemungkinannya, Pak Gunawan. Yang memang pertama adalah nama dia pengangguran, sehingga waktunya banyak sekali, tidak ada kegiatannya. Tapi ada juga orang yang bisa ya mengatur waktu dengan baik, bisa mendelegasikan tugasnya, sehingga akhirnya dia lebih banyak waktu yang dapat dia sumbangsikan. Nah, ini memang nggak banyak orang yang seperti ini juga ya, yang benar-benar dengan tepat bisa mengatur waktunya, pekerjaannya, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan ekstra waktu. Kadang-kadang kan di zaman sekarang ini yang memang tuntutan untuk serba cepat, persaingan itu Pak ya. Sehingga mungkin sepertinya bisa punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi ada aspek yang lain yang terabaikan begitu. Jadinya punya waktu untuk pekerjaan tetapi tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk pelayanan. Nah, ini bagaimana nih Pak? Memang semuanya terpulang pada satu hal Bu Esther, yaitu prioritas. Nah, kalau kita membicarakan mengenai prioritas, sebetulnya kita membicarakan apakah yang penting bagi kita. Itu sebabnya ada orang-orang yang nggak ada waktu untuk satu hal, punya waktu untuk hal yang lain. Ini nih bisa menjadi bahan pertengkaran di rumah tangga ya. Karena pasangan kita bisa berkata, untuk ini tidak ada waktu, untuk yang kamu sukai ada waktu. Nah, memang itu yang terjadi, Ibu Esther. Jadi sebetulnya kalau kita membicarakan penggunaan waktu, kita tidak harus kembali pada prioritas. Sesungguhnya apakah yang penting bagi kita? Sebab sistem nilai kita ini, apakah yang penting bagi kita, yang sebetulnya memandu pengelolaan waktu kita. Untuk apakah akhirnya waktu itu kita gunakan. Nah, dalam hal menentukan prioritas kan tiap-tiap orang berbeda-beda, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pertama-tama ya harus mempunyai perspektif yang tepat dulu ya, tentang waktu itu. Dan inilah seharusnya yang mendasari prioritas kita nanti. Jadi apapun prioritas kita, saya kira dasarnya atau kerangka pikirnya harus sama sebagai anak-anak Tuhan. Kita ini sering kali ya berpikir bahwa yang terpenting adalah produktif, banyak, menghasilkan, dan sebagainya. Tapi sebetulnya, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, yang menjadi penekanan utama, sesungguhnya bukanlah banyak atau produktif atau menghasilkan. Sesungguhnya bukan. Sebab kalau kita perhatikan secara ukuran manusia, Tuhan itu tuh kurang produktif dalam pengertian Tuhan kadang-kadang seakan-akan ya membuang-buang waktu. Contoh misalkan, Tuhan membiarkan Musa 40 tahun berada di Mesir. Setelah itu 40 tahun lagi di Midian sebagai seorang gembala. Barulah sisa hidupnya yang 40 tahun terakhir itu Tuhan gunakan untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir
masuk ke tanah Kanaan. Dengan kata lain kalau kita berkata, sebetulnya kan usia prima Musa itu tuh usia 40 sampai 80. 80, 120 itu usia orang sudah usur. Meskipun Musa sehat. Tapi bukankah keefektifannya, puncak-puncaknya, prima-primanya dia justru di usia pertengahan, 40 hingga 80. Tapi justru di usia pertengahan itu Tuhan menyuruh Musa menyepi, berdiam diri di padang gurun di Midian. Dengan kata lain, secara ukuran manusia, Tuhan kok nggak produktif ini nih. Betul sekali. Jadi waktu kita membicarakan mengenai waktu, kita mesti pertama-tama melihat dari kacamata Tuhan. Apakah yang penting bagi Tuhan? Dan bagaimanakah cara Tuhan bekerja? Ternyata dalam kamus Tuhan, cara Tuhan bekerja itu tuh seringkali berlainan dengan manusia. Bagi manusia yang penting produktif, menghasilkan. Nah, waktu kita melihat kita menghasilkan produktif, kita puas dan berkata tidak sia-sia. Tapi ternyata di mata Tuhan, belum tentu yang produktif menghasilkan, itu tuh yang dianggap tepat sasaran, itu yang dianggap sesuai kehendak Tuhan. Tidak, ya justru kita melihat berkali-kali dalam contoh-contoh di Alkitab, yang penting adalah melakukan kehendak Tuhan. Saat di mana Tuhan kehendaki, apa yang Dia minta kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Di saat itulah kita menjadi efektif. Jadi akhirnya saya simpulkan, dalam hal penggunaan waktu, dari kacamata Tuhan, terpenting adalah efektif. Dan definisinya efektif adalah melakukan yang Tuhan kehendaki pada saat itu juga. Nah, bisa jadi di ukuran manusia justru tidak produktif. Ya, contoh-contoh yang misalkan yang lain yang bisa kita munculkan. Seseorang yang cerdas, yang bisa mempunyai gelar-gelar yang tinggi-tinggi, kemudian menjadi hamba Tuhan. Orang berkata, "Ilah, buang waktu, ngapain kerjakan beginian? Hidup kamu kan bisa lebih produktif di tempat lain, menjadi ini, menjadi itu." Sekali lagi, dalam kacamata Tuhan, penggunaan waktu yang Tuhan inginkan adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu yang namanya efektif. Jadi bukan hanya produktif semata. Mungkin karena terjebak dengan kata menggunakan waktu itu ya, jadi seolah-olah memang harus ada hasil begitu Pak Paul ya. Belum lagi filsafat dunia ini kan, filsafat dunia mengatakan waktu adalah uang, jadi memang seolah-olah semua kaitannya adalah dengan apa yang dihasilkan begitu. Dan ini yang kita harus ubah sebagai anak Tuhan. Kita nggak bisa berkata waktu adalah uang. Bukan, waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan mengerjakan kehendaknya. Itu tuh waktu. Kita mendefinisikannya sebagai kesempatan. Jadi kita nggak mendefinisikannya sebagai hitungan, satuan, menit, detik, dan sebagainya. Bukan, tapi kita membicarakannya sebagai sebuah blok, sebuah kesempatan. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini nih yang seharusnya ya menjadi prioritas kita, cara pikir kita memandang soal penggunaan waktu. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, berarti Pak Boleh? Tepat sekali Pak Gunawan, karena ini kesempatan yang Ia berikan kepada kita. Nah, kita harus gunakan sesuai dengan kehendaknya agar rencananya tergenapi. Ya, jadi kalau kita lihat produktif atau tidak ya, mungkin menjaga anak atau bermain-main dengan anak itu kelihatannya tidak produktif Pak Boleh, tetapi nilainya kan bisa tinggi itu di mata Tuhan. Poin yang bagus sekali Pak Gunawan. Bukankah ya ini nih seringkali menjadi keluhan dari sebagian ibu-ibu muda yang terpaksa untuk diam di rumah ya karena ada anak dan sebagainya. Mereka berkata, saya membuang-buang waktu saya, karir saya bunuh gara-gara sekarang ada anak dan ada keluarga. Tapi, nah sekali lagi, itu tuh cara pandang dunia. Marilah kita melihatnya dari cara pandang Tuhan. Waktu bukannya satuan menit lagi ya. Dan kita harus menggunakan satuan menit itu dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada satupun yang seolah-olah tuh terbuang tanpa terhitung. Oh tidak, waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan kehendak. Dan kalau kehendaknya adalah sekarang kita menjaga anak-anak, biarkan. Sama seperti misalkan gara-gara kita sakit, kita harus sekarang berdiam di rumah. Aduh, buang waktu ini nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oh enggak, dalam rencana Tuhan tidak ada yang namanya buang waktu. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendaknya. Dan mungkin saja kehendaknya adalah diamlah di rumah saat ini, beristirahatlah. Sebab ada hal lain yang lebih penting yang engkau harus kerjakan untukku. Ya, macam-macam itu semuanya. Seperti Paulus, dia di penjara. Bertahun-tahun di penjara. Tapi bagi Paulus, itu bukannya pembuangan waktu saya di penjara. Sebab di penjara lah dia menjadi berkat buat orang-orang lain.
dia menjadi berkat buat kepala penjara dan sebagainya. Dia bisa memenangkan penjaganya. Jadi sekali lagi, kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan tidak ada lagi istilah membuang waktu kalau kita melihatnya dari kacamata itu. Iya, karena memang kan di kalangan orang-orang Kristen sendiri juga ada konsep itu ya, layanilah Tuhan, sehingga akhirnya memang menggunakan setiap kesempatan untuk melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Namun ya itu lagi ya, kembali soal prioritas keluarga yang terabaikan itu, Pak ya. Betul sekali. Jadi akhirnya yang disoroti adalah aktivitasnya, Mbak Esther. Sehingga kalau kita tidak punya aktivitas sama sekali, wah, rasanya itu tuh kita nggak hidup dalam kehendak Tuhan. Sama sekali tidak tepat. Ya, seperti tadi saya singgung tentang Musa. Secara ukuran manusia, prima-primanya Musa umur 40 hingga 80. Tuhan tidak pakai Musa umur-umur segitu. Tuhan pakai umur 80 hingga 120. Sudah usur. Tapi buat Tuhan, itulah kesempatan. 40 sampai 80 kesempatan Musa untuk diam dan untuk belajar, bersabar, beriman, mengendalikan diri dalam Tuhan. Itu ternyata hal yang lebih penting daripada buru-buru ke Mesir, membebaskan Israel dari penindasan Mesir saat itu. Enggak, ada yang lebih penting lagi. Dan kita tahu memang tugas memimpin umat Israel di padang gurun selama 40 tahun tugas yang maha berat. Tanpa persiapan yang Tuhan berikan kepada Musa, tidak mungkin Musa bisa melaksanakan tugasnya itu. Tapi saat Musa di tanah Midian 40 tahun, tidak mungkin Musa mengerti maksud Tuhan dalam hidupnya. Jadi seringkali itu pun yang terjadi, Pak Gunawan. Kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita tidak melihatnya sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menggenapi pekerjaan atau rencananya. Kita melihatnya, waduh, ini nih saya membuang-buang waktu saya nih. Ya, tidak ya. Jadi, sekali lagi kita mesti menggunakan kacamata Tuhan suatu kita memandang masalah waktu. Tapi sebaliknya ada sebagian orang yang memang sengaja bermalas-malasan. Dan itu pun kitab suci dengan tegas mencela sikap seperti itu, Pak Paul. Betul. Paulus dengan tegas yang memang mengatakan kita jangan idle artinya tuh buang-buang waktu, ya nggak ada juntrungannya. Oh jangan juga, Tuhan tidak senang. Tuhan juga berkata kalau tidak bekerja tidak makan. Artinya bertanggung jawablah atas hidup ini, ya jangan kita akhirnya menjadi tidak bertanggung jawab dan malah mencoreng nama Tuhan. Jadi memang mesti ada keseimbangan dalam hal ini, Pak Gunawan. Nah, saat-saat seperti sekarang ini, Pak Paul ya, seringkali orang mengatakan waktu itu begitu cepat berlalu gitu, Pak Paul ya. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan, wah, rasanya kok tidak maju-maju hari-hari ini. Sebenarnya itu faktor apa yang menyebabkan orang bisa merasakan kadang-kadang cepat berlalu, kadang-kadang lama sekali gitu, Pak Paul? Biasanya memang berapa banyak yang harus kita kerjakan itu akan mempengaruhi perasaan kita dalam mengukur cepat lambatnya waktu. Makin banyak hal yang harus kita kerjakan, kita itu tiba-tiba tuh merasa diburu. Secara psikologis ya. Waktu kita merasa diburu, berarti tuh secara mental kita seolah-olah tuh sedang berlari. Dan seolah-olah kita sedang berlari melewati saluran waktu dengan sangat cepat sekali. Nah makanya lah kita berkata waktu kok cepat sekali habis ini. Karena memang tadi itu tuh banyak hal yang harus kita kerjakan dan semua itu seolah-olah memburu kita, dan karena kita diburu kita berlari, berarti kita menjalani ya saluran waktu ini nih menjadi sangat atau terowongan waktu ini dengan sangat cepat sekali. Tapi ada orang yang berkata waktu ini sangat lambat, bisa jadi karena memang tidak banyak yang dikerjakannya, atau dia memang mempunyai konsep yang sangat jelas bahwa satu dulu selesai. Nanti yang lain bisa tunggu. Tidak apa-apa, saya tidak harus terburu-buru menyelesaikan yang lain. Nah, ada orang yang seperti itu juga, ya. Nah, orang yang seperti ini cenderung akan berkata, oh, saya ada waktu. Sebab dia akan fokuskan sampai satu selesai dulu, baru dia kerjakan yang lain. Dan kapan selesainya? Ya, kapannya selesai ya baru selesai. Dia nggak harus memberikan suatu tenggat waktu. Nah, selain kita menetapkan prioritas di dalam menetapkan waktu, Pak Paul, apakah ada hal lain yang harus kita pikirkan di dalam mengelola waktu itu, Sir? Ada, Pak Gunawan. Tadi saya sudah singgung tentang ini ya, konsep waktu dari kacamata Allah. Yang berikutnya lagi adalah ini nih, tentang kita mesti mempunyai tujuan akhir, Pak Gunawan.
Sebab penggunaan waktu sekarang ini nih seharusnya ini diikat, dipandu oleh tujuan akhirnya. Apa itu tuh? Nah, saya mau mengutip perkataan dari seorang psikiater Kristen yang bernama Scott Peck. Dia berkata, terpenting bukanlah menghasilkan banyak dalam satu hari atau dalam 1 jam. Bukan. Terpenting adalah bagaimana menghasilkan sesuatu yang bermakna dalam 1 kurun hidup kita. Nah, jadi menarik sekali konsepnya dia. Dia tidak melihat atau meneropong waktu dari sudut jam atau hari. Berapa banyak yang bisa dihasilkan dalam 1 kurun, yaitu hari atau jam. Enggak. Dia bilang dalam 1 masa kehidupan. Nah, apa tuh yang bisa kita perbuat? Yang bermakna, yang berguna. Dengan kata lain, seolah-olah kita bisa menyimpulkan dari perkataannya, kalau dalam 1 kurun kehidupan kita menghasilkan 1 saja hal yang bermakna, itu pun sudah berharga hidup ini ya, tidak sia-sia. Saya kira ini menolong kita untuk melihat sebetulnya apa tuh tujuan hidup kita. Nah, ini akan menentukan waktu yang akan kita gunakan. Sebab semua ini waktu adalah seolah-olah seperti kendaraan yang sedang kita naiki untuk sampai ke tujuan itu. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan ya, tujuan hidup memang adalah pada akhirnya untuk mengenal Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan memuliakannya. Jadi pertama, kita harus mengenal Tuhan dulu. Itu tuh tujuan hidup kita. Dan yang kedua, setelah kita mengenalnya, nah, kita benar-benar mencoba ya, untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Apa itu yang Dia titipkan untuk kita kerjakan. Dan yang terakhir, muliakanlah Dia melalui apapun yang kita kerjakan itu. Nah, kalau kita sadari itulah tujuan hidup kita, maka waktu yang akan kita gunakan bisa kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan untuk apa ini. Apakah sesuai dengan tujuan akhir itu? Untuk apa ini? Apakah memang menolong kita mencapai tujuan akhir itu? Yang tidak, kita mulai pangkas. Yang harusnya ada tapi belum. Nah, itu yang kita pikirkan untuk kita nanti masukkan ke dalam jadwal kehidupan kita. Pada kenyataannya ketika kita sudah menjalaninya begitu Pak Paul ya, melewati lorong waktu ini gitu. Mudah sekali bukan buat kita terjebak dengan tuntutan-tuntutan yang ada yang lainnya begitu, yang sepertinya ya juga memang baik, yang memang harus kita lakukan. Nah, untuk bisa menjaga nggak mudah terombang-ambing atau tengok kiri kanannya ini gimana nih Pak Paul nih? Nah, ada prinsip yang memang sering diajarkan ya oleh para pakar mengenai pembagian waktu, penggunaan waktu. Yaitu selalu harus kita bedakan antara yang mendesak dan yang penting. Yang mendesak belum tentu penting. Yang penting belum tentu mendesak. Namun selalu yang kita harus utamakan yang penting. Nah, tapi kan definisi penting ini juga relatif. Maka tadi prinsip sebelumnya yang baru saja saya ungkapkan, harus kita selalu ketahui tujuannya apa itu. Kemana itu tuh. Kita kan sebetulnya ini menjalani hidup, sebetulnya ya menjalani waktu. Jadi waktu itu seperti kendaraan. Yang penting bukannya kendaraannya kan. Yang penting tujuannya. Nah, kalau kita sudah jelas dengan tujuannya, kita akan tahu apa yang penting. Dan kita harus memang seringkali ya mengecewakan orang, ya melukai hati orang. Karena kok nggak bisa memenuhi permintaan mereka. Tapi kita harus kembali lagi memang kepada apa yang penting. Sehingga kita tidak terjebak dan dihisap oleh apa yang mendesak. Sebab lingkungan kita itu karena masing-masing mempunyai kepentingannya atas diri kita, kemungkinan akan menyedot supaya apa yang penting buat mereka, apa yang baik buat mereka, dapat kita berikan untuk mereka. Nah, tidak selalu harus kita turuti, ya. Kita harus lihat juga apa yang penting. Dan itu yang nantinya kita utamakan. Ya, sulitnya itu memang yang tadi Pak Paul katakan itu, kalau kita menolak undangan orang atau permintaan orang, itu kita secara tidak sengaja itu menyakiti hatinya gitu Pak Paul, atau mengecewakan paling tidak gitu kan Pak Paul. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Betul sekali Pak Gunawan, karena ya kita juga nggak enak ya mengecewakan orang.
Dan ini juga harus saya katakan, ada kalanya ya, sekali lagi ya, apa yang penting buat kita itu tuh ada kalanya memang bisa kita korbankan. Kita juga jangan sampai kaku. Sebab, nah kita kembali lagi kepada prinsip pertama tadi. Waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar kita melakukan kehendak-Nya. Ada kalanya kesempatan itu tuh berlawanan dengan yang kita anggap penting. Sehingga waktu kita melakukannya kita berkata, ini nggak penting nih buat kita, buat tujuannya dan sebagainya. Namun, siapa tahu ini adalah kesempatan yang memang dari Tuhan. Contoh misalnya, waktu Abraham dikunjungi oleh malaikat. Malaikat mengunjunginya sebagai seorang, dalam penampakan seorang manusia. Awalnya Abraham tidak tahu dia adalah malaikat. Tapi karena dia baik hati, ya, ramah, Abraham mengundang, yuk datang, makan dulu, istirahat, ngobrol-ngobrol. Abraham memang seorang yang sangat baik. Tidak kenal sama mereka. Tapi tetap diundang masuk. Diajak makan. Nah, setelah itu semua terjadi, ngobrol, makan, dan sebagainya, barulah malaikat itu menyatakan siapakah dirinya, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dan membawa kabar yang sangat-sangat dinantikan oleh Abraham. Dia akan mempunyai keturunan, yaitu anak perjanjian, yakni Ishak, yang nanti akan menjadi saluran atau garis keselamatan untuk manusia. Nah, sekali lagi intinya adalah itu terjadi setelah Abraham dalam tanda kutip kan buang-buang waktu, melakukan hal yang nggak terlalu penting, mengundang orang makan dan sebagainya. Tapi itulah kesempatan yang Tuhan berikan. Menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa pentingnya. Jadi sekali lagi, sekali-sekali kita harus berani mengorbankan diri. Jangan diikat oleh, ini nggak penting. Saya hanya mau melakukan hal yang penting buat tujuan akhir saya. Makanya, prinsip pertama dan kedua, harus selalu kita seimbangkan. Di satu pihak, ya, lihatlah ini adalah hal penting atau tidak penting. Sesuai dengan tujuan kita apa tidak, akhirnya apa. Di pihak yang lain, jangan lupa. Kesempatan. Waktu itu bukannya menit, tapi kesempatan. Siapa tahu ini adalah kesempatan yang memang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi kadang-kadang perlu mengizinkan interupsi-interupsi terjadi dalam hidup kita ya Pak ya. Sebab bisa jadi interupsi adalah kesempatan yang Tuhan sedang berikan untuk kita agar melakukan kehendak-Nya. Tetap berkaitan dengan pedoman tadi, bagaimana dalam menerapkan hal itu dalam penggunaan waktu luang kita Pak Paul? Nah, menurut saya waktu luang bisa kita gunakan ya secara santai untuk kepentingan diri, yaitu untuk merawat diri, untuk menyenangkan hati ya, selama dalam koridor kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, enggak dalam koridor dosa ya. Jadi waktu luang gunakanlah untuk merawat diri. Kita ini perlu perawatan, bukan saja kita perlu merawat orang di sekitar kita. Kita pun perlu perawatan. Dan ya baik, syukur-syukur kalau orang lain yang merawat kita juga, mengingat kita dan sebagainya. Namun ya jangan 100% bergantung pada uluran tangan orang untuk merawat kita. Ya, kita harus bergantung pada diri kita sendiri juga, merawat diri. Ya, apa yang misalkan kita sedang lakukan pada hari senggang, waktu ada, baca. Ya, baca itu sangat-sangat produktif, sangat baik sekali untuk jiwa kita. Nah, lakukanlah hal-hal seperti itu untuk benar-benar merawat diri kita sendiri. Ya, Pak Paul, mengelola waktu itu kan atau menggunakan waktu itu sendiri secara bertanggung jawab itu kan bukan sesuatu yang mudah. Setelah perbincangan ini kita lakukan, Pak Paul, ya, kita menyadari hal itu. Nah, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita gitu, Pak Paul? Oke. Saya kira pada masa anak-anak ya, kita itu tuh hanya tegaskan kepada anak-anak, lakukanlah kewajibanmu. Jadi kita melatih mereka bertanggung jawab atas kewajiban atau tugas yang mereka emban. Hanya itu saja. Karena ini adalah cikal bakalnya. Kalau kita sudah bisa bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan kepada kita, kita mempunyai disiplin. Disiplin untuk menggerakkan diri kita, mencapai target-target yang memang kita harus capai. Nah, jadi untuk anak-anak saya kira nomor satu itu. Kedua, kita juga mau melatih anak-anak untuk bisa merawat diri. Melakukan hal-hal yang menyegarkan dirinya.
menggunakan waktunya untuk bisa kembali memberi makan kepada jiwanya. Nah, jangan sampai kita melihat anak kita menjalani hidup yang tidak berimbang. Hanya bisanya belajar aja. Tidak ada tuh yang namanya sosialisasi, ngobrol dengan teman, pergi dengan teman. Tidak ada yang namanya diam, baca sendiri. Tidak ada main sendiri. Nah, kalau itulah hidup anak-anak kita seharusnya lah khawatir. Karena kita melihat ini tidak lagi seimbang. Maka kita mau mengajak anak kita untuk menggunakan waktu juga secara seimbang. Jadi poin pertama ya bertanggung jawab. Tugas kerjakan sebaik-baiknya. Itu konsep atau prinsip pertama. Kedua memang gunakan waktu seimbang. Sehingga diri kita bertumbuhnya juga seimbang. Nah kalau dua hal ini bisa kita tanamkan pada anak-anak, ini udah sangat penting sekali. Sudah remaja, nah kita baru masukkan konsep yang berikutnya. Tentang kesempatan yang Tuhan berikan. Bahwa waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menggenapi rencananya atau kehendaknya dalam hidup kita. Sehingga mereka mulai memikirkan apa tuh yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Dan kalau mereka sudah mulai remaja lebih besar lagi, kita mulai membahas tentang apa tuh tujuan akhir hidup mereka. Dan susunlah hidup ini nih. Ya, sesuai dengan tujuan akhir itu sehingga nanti mencapai tujuan akhir tersebut. Ya, di samping kita sendiri harus bertanggung jawab di dalam menggunakan waktu kita, Pak Paul. Sebenarnya kita juga terpanggil untuk menghargai waktu orang lain itu, Pak Paul. Ini poin yang bagus sekali, Pak Gunawan. Sehingga kita tidak hidup egois ya. Pokoknya yang penting orang mengerjakannya untuk kita, orang harus selalu mengerti kita. Kita pun perlu menghargai waktu orang. Ya, nah, di dalam kaitan ini, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan dari Efesus 5, ayat 15 hingga 17. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi penekanannya adalah pada kita memahami waktu ialah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai kita akhirnya ditelan oleh waktu. Waktu adalah kendaraan untuk mencapai tujuannya itu, tujuan akhir kehidupan kita. Ya, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai justru waktu itu tuh yang akhirnya memakan kita dan kita kehilangan target dan tujuan hidup itu. Orang yang kehilangan adalah orang yang bodoh. Mereka akan dimakan oleh waktu. Tapi orang yang arif, orang yang menggunakan waktu untuk sampai pada tujuan. Ya, terima kasih Pak Paul, juga Ibu Esther, terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengelola waktu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.